Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa nih? Suaranya kok? Hah? Mungkin. Iya, ya. Oh iya. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang dengan karunia mahal darinya lah kita bisa berkumpul, bertemu, bermuajahah di tempat yang penuh barokah ini dengan hawa yang sangat alami ya. Masya Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok masih belum kedengeran suaranya ya? Sudah fokus belum ini atau sudah mulai jam butuh istirahat? Sekarang pukul 10:47. Mau sesi pertamanya sampai jam berapa ini? Siap sampai jam berapa? Sampai adzan. Kalau jam adzannya kita lihat jam 11:28. Kalau oh di sini jam 12. Oh iya. Kalau kita akhiri jam 11:30 nanti lanjut jam 1 pripun? Insya Allah. Bismillah. Kita duduk di tempat ini niatkan untuk tolabul ilmi. Paham nggak pahamnya kita nanti selama pelajaran, insya Allah dihitung sebagai ibadah. Sesuatu yang menjadikan Allah ridha kepada kita. Oke, nawaina ta'alluma wat ta'lim wat tadzakkura wat tadzkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a mardhatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Untuk proyektornya kita masih menunggu atau setelah zuhur saja? Oh, lagi perjalanan. Khair. Oke. Bismillah, pada pertemuan kali ini yang adik-adik kutab mungkin juga sudah tahu ya. Tadi sebagian kita sudah ngobrol juga. Nanti pelajaran fikih darah ya Us? Iya, fikih darah. Oke. Kita di sini insya Allah akan bermudarosah atau murojaah buat para umahat ya, yang sudah mengalami bahkan sudah lebih berpengalaman daripada saya. Mungkin kalau kalau ada haid, ada nifas, ada istihadah. Yang nifas mungkin saya baru 2 kali, yang para umahat mungkin sudah sekian kali. Sudah lebih berpengalaman. Tapi duduknya kita di sini insya Allah bermudarosah, murojaah bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat nanti menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa diamalkan, bisa diajarkan, menjadi ilmu yang barokah. Di sini saya tadi sudah ada sedikit perkenalan atau umahat sekalian sudah sekilas tahu tentang saya mungkin? Belum ya? Baiklah. Sambil kita menunggu proyektornya, nama saya Fathia Mukminah. Saya berasal dari Simo Boyolali. Kalau ini wilayahnya Jawa Timur semua ya. Kalau saya juga domisilinya sudah 6 bulan, 7 bulan ini di Ponorogo, juga Jawa Timur ya. Kalau dari sini mungkin sekitar berapa jam ya?
Ada yang pernah ke Ponorogo? Pernah lewat juga ya. Alhamdulillah. Saya anak pertama dari 12 bersaudara. Alhamdulillah sehat dan semuanya masih hidup semuanya. Walaupun dari 12 ada 4 kali kelahiran yang keguguran. Jadi sebenarnya kalau total kehamilan umi saya sudah 16, 17 kali, 5 kali berarti ya. Kemudian saya ibu dari 2 anak yang tadi agak rewel, jadi saya ajak mainnya sama teman-temanku tadi ya. Alhamdulillah, Rizik dan Asia. Untuk riwayat pendidikan, saya dulu SMP mulai belajar mondoknya itu di Ma'had Ulul Albab Solo, Sukoharjo. Saya satu angkatan dengan Ustadzah Arina. Kemudian untuk mondok SMA-nya saya di rumah sendiri di Pondok Darus Syahadah Boyolali. Ada yang pernah ke daerah sana? Punya saudara di Darus Syahadah mungkin? Ya. Saya bersama Ustadz Setio, alhamdulillah menikah tahun 2020. Setelah saya belum lulus waktu itu ya, dari kuliah di Ma'had Ali Darussyahadah, alhamdulillah dikaruniai 2 putra. Kemudian kami ke Ponorogo sampai sekarang ini. Jadi saya belajarnya lanjut dengan kajian-kajian seperti ini, ikut kajian suami. Dan kitab yang kali ini akan kita bahas, kita akan berfokus di fikih madhab Syafi'i, yang mana saya sendiri ikut belajarnya juga dari kajian Ustadz Setio. Kita masuk ya, pembahasan yang pertama. Sebenarnya mungkin kalau sudah ada proyektor kita bisa lebih jelas ya, karena pembahasan ini kita kadang ngawang kalau misal tanpa catatan. Kita akan melanjutkan, silahkan yang mau punya catatan boleh buat catatan, tapi siapkan 1 lembar kosong untuk teman-teman tulis apa yang sepertinya belum difahami, yang pengen ditanyakan, yang nggak paham siapkan. Jadi misal saya menyampaikan, nanti yang belum difahami siapkan di lembar khusus untuk pertanyaan apa ya nanti ya, atau saya sendiri lagi mengalami kasus seperti apa ya, atau silahkan ya. Jadi ada lembar untuk menyiapkan pertanyaan, karena mungkin nanti di sela-sela kita taruh pertanyaan di akhir semua gitu ya. Bismillah. Ya. Oh, bisa. Oh iya.
Tayyib, kita lanjutkan. Bismillah. Saya akan mengawali keluar. Saya akan mengawali pembicaraan kita tentang darah haid, darah nifas dan istihadah ini dengan perkataan para ulama tentangnya. Di antaranya adalah perkataan dari Imam Ahmad bin Hambal yang tadi mungkin sudah sebagian mendengar cerita masa kecilnya dengan orang tuanya ya, Masya Allah. Imam Ahmad mengatakan tentang fikih haid dan nifas ini, saya mempelajari fikih darah wanita ini selama 9 tahun untuk bisa betul-betul memahaminya. 9 tahun untuk belajar fikih haid, fikih nifas dan istihadah ini. Dan juga Imam Nawawi mengatakan persoalan haid, nifas, istihadah ini adalah bab yang paling rumit dalam fikih karena banyaknya rincian-rincian dalam fikih ini. Mungkin ini juga lebih kepada yang dikatakan Ustadz Setio tadi ya. Fikih haid itu bagi para ulama yang mayoritasnya laki-laki mungkin abstrak gitu ya, karena mereka tidak mengalaminya langsung. Maka mudah-mudahan setelah majelis ini nanti kita murojaah bersama-sama, semakin banyak para wanita yang bisa memahami fikih darah, bisa mengamalkan minimal untuk diri, keluarga, dan lebih lagi nanti mengajarkannya. Secara umum, fikih darah wanita, kalau kita mau sederhanakan ya, agar nanti kita lebih mudah untuk memahaminya, hanya ada 3 jenis darah yang keluar dari farji wanita. Yang pertama, haid. Yang kedua, nifas. Haid dan nifas ini yang menjadikan hukum-hukum syariat itu berlaku ya, larangan-larangan kepada wanita haid dan nifas. Mungkin diantaranya apa yang teman-teman kutab yang ditahu larangan untuk wanita yang haid dan nifas apa? Nggak boleh apa? Nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, haji tawafnya ya. Dan beberapa larangan-larangan lain itu berkaitan dengan perempuan yang haid dan nifas. Adapun istihadah, darah yang ketiga dan tidak ada jenis yang lain. Jadi perempuan kalau nggak haid ya nifas. Maksudnya kalau nggak perempuan itu nggak haid, nggak nifas, ya dia itu istihadah. Nggak ada kemungkinan yang lain. Dan istihadah itu hukumnya suci. Dia berlaku hukum sebagaimana orang yang terus-terusan keluar hadas. Mungkin istilahnya kayak yang kentut terus-terusan atau pipis terus-terusan, karena dia dalam keadaan ada darah tapi statusnya suci, wajib sholat, wajib puasa, itu ya istihadah. Nah, minimal setelah kita nanti belajar ini, kita bisa paham untuk diri kita bisa mengamalkan, ataupun kita bertanya kepada orang yang lebih tahu, ustadz maupun ustadzah, dan kita paham cara bertanyanya. Karena ini belum banyak di antara, kalau Ustadz Setio itu kan ngajar fikih haid, seringnya saya ikut, dan juga yang tanya itu kadang tanyanya sama saya. Untuk bertanya pun kalau misal tidak ada ilmu bertanyanya, yang ada ustadz maupun ustadzahnya jadi bingung sendiri karena tidak mengalaminya. Maka minimal setelah kita belajar ini, kita paham, kita bisa mempraktekkan langsung untuk diri kita. Atau kita belum paham tapi minimal tahu cara bertanya. Adik-adik terutama yang teman-teman kutab ini nggak tahu, belum paham Ustadzah, cuma baru pertemuan sekali sama Ustadzah Fatia, saya masih belum paham. Ustadzah tuh ngomong apa aja bingung. Nah, tapi nanti di poin terakhir kita akan bahas cara bertanya. Biar nggak malu tanya sama Ustadzah atau tanya sama umi abinya, aku kayak gini itu haid atau bukan? Atau saya itu dalam keadaan istihadah gitu ya.
Jadi harapan minimal setelah majelis ini nanti kita bisa paham cara bertanya masalah darah wanita ini. Syukur-syukur bisa mengajarkannya, alhamdulillah. Oke, kita yang pertama, darah haid. Darah haid kita akan bermula dari definisi, karena kalau kita sudah paham definisi, insya Allah kita memperluas pembahasan itu nggak akan kacau karena kita kuat di definisinya. Apa itu darah haid? Darah yang keluar dari pangkal rahim dalam kondisi normal. Ingat, dalam kondisi normal. Pada masa tertentu. Oke. Kalau dalam medisnya pangkal rahim itu wilayah yang mana nggih, Ummahat? Pangkal rahim itu kalau istilah medisnya apa? Wilayah yang mananya? Kan ada tuh yang tempat itu namanya tuba falopi, ada endometrium, ada serviks. Yang di mananya pangkal rahim itu? Endometrium, ya. Kemudian darah yang kedua adalah nifas. Nifas ini adalah darah yang keluar setelah rahim bersih dari kehamilan. Ingat, bersih dari kehamilan. Kalau misal ada perempuan yang punya anak kembar misalnya, keluar satu, kan keluar nggak langsung dua-duanya ya, keluar satu. Setelah itu sebelum anak yang kedua lahir ada darah. Apakah darah itu sudah disebut nifas? Kalau dari definisi ini tadi kita paham kunci di definisinya, darah yang keluar setelah bersihnya kehamilan. Berarti kalau di dalam perut masih ada janinnya, belum bersih dari kehamilan, berarti itu belum disebut nifas. Dan begitu seterusnya. Kayak misal haid ini nanti dalam kondisi normal, ada masa tertentu. Kalau keluar lewat dari masanya, pasti dia kelempar ke darah yang ketiga, yaitu yang suci, istihadah. Nifas, belum selesai dari kehamilannya, berarti dia hukumnya yang suci, yang ketiga, yaitu istihadah. Ya, jadi kesimpulannya darah istihadah ini adalah darah yang keluar biasanya disebabkan penyakit, dan intinya adalah yang di luar masa haid dan nifas. Begitu, Nji. Kita akan masuk ke pembahasan pertama, haid. Durasi haid, keluar darah, dan masa sucinya. Kita akan bahas dengan ringkasan dari kitab Al-Ibanah wal Ifadah. Durasi haid minimalnya 24 jam. Maksimalnya 15 hari. Kalau biasanya berapa ibu-ibu? Kalau rata-rata umumnya perempuan berapa? 6 atau 7 hari. Tapi itu tadi ya, minimalnya 24 jam, maksimalnya 15 hari. Jadi misal mungkin ada yang pas di sekolahan tiba-tiba ke kamar mandi keluar darah, nggak usah bingung, itu bisa langsung menghukumi dirinya, oh aku nggak usah sholat duhur nanti di sekolah. Usia minimal haid berapa? 9 tahun komariah. Jadi misal putri saya itu kan Asiyah lahir saat lebaran. Jadi kalau udah lebaran 9 kali itu 9 tahun hijriah itu ya. Nah, di sini udah banyak yang umurnya 9 tahun ya. Jadi seperti itu. Kalau keluar darah pagi pas di sekolahan itu bisa menghukumi diri haid 24 jam. Jadi misal besok pagi masih keluar darah, oh ternyata betul dari kemarin haid. Tapi malamnya, Umi, tadi aku di sekolahan aku udah nggak sholat duhur asar loh, tapi ini kok malam nggak keluar darah lagi. Oh ya udah, kamu sekarang tinggal sholat karena darah kamu dari tadi itu belum 24 jam. Ternyata setelah 10 hari, Mi aku keluar darah lagi. Padahal kan waktu tanggal 1 kemarin aku keluar darah berapa? Misal dikira-kirakan 7 jam. 7 jam itu belum 24. Ini aku tanggal 10 keluar lagi, Mi.
Oh, berarti jelas yang dulu itu haid. Karena masa maksimalnya, durasi maksimalnya berapa? 15 hari. Dan di sini juga ada durasi suci. Ini kalau dulu saya pas belajar di pondok itu kok belum terlalu perhatian masalah ini. Ternyata di fikih Syafi'i ataupun sebenarnya di madhab lain juga ada penjelasan ini, tapi dulu saya belum perhatian, baru ngeh waktu belajar kitab Ibanah wal Ifadah ini. Durasi suci minimalnya 15 hari. Maksimalnya tidak ada. Kalau biasanya berapa berarti umumnya rata-rata perempuan? Kalau haidnya 7 hari, setiap bulan sekali doang, berarti kira-kira 23. Tapi minimalnya 15 hari. Jadi misal di bulan Desember ini haidnya keluar cuma 3 hari di awal. Terus sudah jeda 15 hari keluar lagi di akhir bulan. Ini bisa nggak disebut haid? Haid. Jadi jangan bingung ada, kok temanku haidnya baru awal bulan kemarin haid, sekarang udah ngaku haid lagi. Jangan-jangan dia bohong. Enggak ya. Jadi bisa haid itu ada durasi suci minimal 15 hari. Kalau dia sudah suci 15 hari, keluar darah lagi, maka itu bisa disebut haid. Dihukumi haid juga. Jadi kesimpulannya tadi ya, syarat darah dihukumi haid. Seorang wanita mengeluarkan darah itu bisa dihukumi haid jika yang pertama usianya berapa? 9 tahun komariah dikira-kirakan. Yang kedua, darahnya minimal berapa? 24 jam. Darahnya yang ketiga tidak boleh lebih dari 15 hari. Dan jeda suci minimal di antara 2 haid berapa? 15 hari. Sudah paham sampai sini? Insya Allah. Nah, sifat darah haid. Darah haid sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ada 5 macam warna. Yang sudah mengalami haid tentu tahu, haid itu enggak selamanya warnanya merah ataupun hitam. Kadang-kadang flek-flek aja. Kadang-kadang warnanya cuma keruh. Nah, jadi ada 5 warna darah. Dan ini sesuai urutan kuat atau lemahnya darah itu ya. Yang pertama darah hitam, darah merah, darah pirang, darah kuning, dan keruh. Nah, ini 5 sifat darah haid. Kemudian dari segi kekentalannya, ada darah yang kental, ada darah yang encer. Dan dari segi baunya, ini sebenarnya mungkin nggak perlu dicatat ya. Kalau ada proyektornya ini hanya penjelasan. Nanti akan kita perdalam di bab istihadhah. Sekarang nggak apa-apa, teman-teman menyimak saja. Siapkannya yang paling utama lembaran kosong tadi dipersiapkan untuk diisi. Aku yang mau tak tanyain ke Ustadzah apa ya? Yang nggak paham dari yang dijelasin tadi apa ya? Jadi silakan diperhatikan saja dulu. Ya. Ya, afan. Bismillah, kita pelan-pelan aja ya, nggak apa. Tuh, sifat darah haid tadi ada 5 macam warna. Hitam, merah, pirang, kuning, dan keruh. Kalau dari segi kekentalannya ada yang kental, ada yang encer, dan juga dari segi baunya ada yang bau, ada yang biasa. Ini semuanya kalau keluar di masa 15 hari semuanya dihukumi haid. Tapi kalau lebih dari 15 hari berarti perempuan itu istihadhah, maka nanti darah-darah ini penting untuk dicatat. Kamu tahu nggak? Jazakumullah khairan, Masya Allah, barakallahu fikum. Ketika, Ustadzah, saya kok udah 16 hari ini keluar darah ya Ustadzah. Loh, kamu ingat nggak darahnya warna apa aja? Saya tuh nggak pernah nyatet Ustadzah. Oh ya,
Kalau misal dia itu nggak sampai 15 hari nggak masalah ya, nggak nyatet karena semua warna darah ini dihukumi haid. Tapi kalau sudah lebih dari 15 hari, catatan ini menjadi penting. Karena untuk bedakan, bayangkan misal ada perempuan yang pendarahan 3 bulan terus menerus. Itu mana yang haid, mana yang istihadahnya. Nah, kenapa tadi sifat darah ini perlu diperhatikan? Kalau bisa mulai sekarang kita nyatet itu bisa mulai ditambahkan catatan warna darahnya apa, gitu ya. Biar nanti kita bisa menyelesaikan persoalan kalau qadarullah terjadi istihadah. Ustazah, aku insya Allah nggak istihadah, aku biasanya normal-normal aja kalau haidnya rutin. Istihadah ini ibaratnya penyakit, kita nggak tahu kapan datangnya. Mungkin kalau yang sudah umahat mengalami terkadang mungkin darurat harus KB misalnya, ataupun mau haji mau umroh kemudian minum pil penunda haid sehingga hormonnya kacau, bisa jadi haid terus atau malah haidnya jadi nggak teratur gitu ya. Nah, ini tadi sifat-sifat darah haid yang perlu kita perhatikan. Nah, ini untuk di slide-nya mungkin yang sudah buka itu ada pembahasan penerapan konsep ya, tapi kalau nggak ada proyektor saya khawatir adik-adik jadi bingung, jadi kita lanjutkan dulu, nanti bisa kita bahas insya Allah mungkin ba'da zuhur ya. Oh iya, nggak apa-apa. Kita masuk dulu ke pembahasan nifas yang adik-adik belum mengalami, tapi untuk wawasan ya, untuk dipahami biar nanti ketika mengalaminya pun semua perempuan itu ya, semua perempuan kodratnya adalah haid, nifas. Haid dan nifas ini adalah ketentuan Allah untuk para wanita gitu ya. Jadi jangan ada di antara perempuan yang punya pemahaman seperti orang-orang yang ini ya, feminisme, nggak mau punya anak. Justru punya anak ini adalah keistimewaannya perempuan ya. Perempuan punya doa yang kuat itu karena ya dia sebagai ibu itu tadi ya. Oke, pembahasan tentang nifas. Durasi darah nifas juga ada seperti haid tadi. Minimalnya nifas, kalau tadi minimalnya haid itu 24 jam. Minimalnya nifas adalah majatan. Apa itu? Sekejap habis melahirkan, seret darah itu adalah nifas. Itu sudah cukup. Misal setelahnya nggak keluar darah lagi, itu nggak masalah, berarti dia udah nifas sekejap saja setelah melahirkan itu tadi ya. Afan sebelumnya biar gambaran tentang nifas tadi saya terlewat ya. Definisi nifas tadi kan darah yang keluar setelah bersihnya rahim dari kehamilan. Kalau keguguran itu kehamilan bukan? Kehamilan. Maka bersihnya rahim dari kehamilan karena melahirkan maupun karena keguguran juga dihukumi nifas. Jadi misal baru hamil 3 bulan, keguguran, terus keluar darahnya cuma sebentar setelah itu. Misal cuma 1 hari, setelahnya nggak keluar darah lagi 10 hari. Habis itu keluar darah lagi. Ini aku haid apa aku statusnya nifas? Nah, kita perhatikan maksimalnya nifas durasinya berapa? 60 hari. Kalau haid tadi 15 hari, kalau nifas 60 hari. Jadi, perempuan yang misalnya keguguran itu tadi keluar darahnya cuma sebentar, setelah 10 hari keluar darah lagi, maka itu masih melanjutkan nifasnya. Gitu ya. Oh iya, apa? Ya. Kelihatan atau enggak? Atau perlu mundur lagi?
halaman 10 buat yang mau menyimak lewat slide-nya. Durasi darah nifas minimalnya sebentar, maksimalnya 60 hari. Biasanya perempuan 40 hari ya. Masalah kapan durasi nifas ini dihitungnya? Kalau yang melahirkan mungkin tadi umumnya orang ya setelah melahirkan langsung haid lama, maksudnya langsung keluar darah lama. Tapi misal mungkin keguguran atau kasus-kasus yang lain ini, kapan durasi nifasnya dimulai? Secara hukum, kalau nggak ngelihat darah, jangan menghukumi diri nifas. Secara hukum kalau melihat darah baru nifas. Kalau nggak melihat darah, tetap sholat, tetap puasa. Sebentar lagi bulan Ramadan ya. Pembahasan ini sangat berkaitan dengan nanti kita puasa atau enggak. Biasanya kan pusing di situnya ya, taklif syariatnya. Secara bilangan dihitungnya sejak kapan? Sejak rahim kosong dari semua kehamilannya. Jadi misal keguguran sudah bersih dari kehamilan, itu dihukumi nifas darah setelahnya. Contoh kasusnya, sesaat setelah kelahiran Fatimah tidak melihat darah keluar dari farjinya. Jadi setelah melahirkan benar-benar bersih. Atau anggaplah ini keguguran ya. Jarang perempuan yang enggak keluar darah. Setelah keguguran Fatimah enggak melihat darah sama sekali. Tapi setelah itu setelah berhenti 7 hari enggak keluar darah, hari ke-8 baru keluar darah sampai hari ke-35. Maka yang tanggal 1 sampai tanggal 7 itu dia tetap puasa, tetap sholat. Tanggal 8 sampai ke 55 semuanya darah nifas. Yang 7 hari tadi puasanya sah atau enggak? Sah atau enggak? Kalau yang kita pelajari ini nanti di fikih Syafi'i yang muktamad adalah tidak. Karena ternyata ketahuan, ternyata 7 hari kemarin itu aku nifas, nanti dikodok. Tapi kodoknya tidak, karena bukan maksiat ya, tidak harus alal faur, sebisanya. Ketika ada kesempatan, nggak harus langsung semuanya kayak gitu ya. Waktu yang tersisa ini jam 11.20. Kalau tadi kesepakatan kita ya tinggal 10 menit lagi ya. Bismillah. Syarat-syarat darah nifas. Kalau tadi ada syarat-syarat darah haid, ini syarat-syarat darah nifas. Yang pertama, darahnya keluar setelah rahim betul-betul bersih dari kehamilan. Lahir maksudnya ya. Baik itu karena melahirkan ataupun keguguran. Darahnya keluar sebelum 15 hari sejak rahimnya kosong. Kenapa kata kunci 15 itu sering diulang-ulang? Karena 15 hari itu tadi masa jeda minimal untuk dikatakan haid. Kalau tadi di contoh sebelumnya, dia cuma 7 hari ya bersihnya, habis itu udah langsung keluar darah 8 hari. Kalau dia bersihnya sampai 15 hari terus keluar darah, dihukuminya apa? Haid, itu haid baru bukan nifas. Tapi kalau misal jedanya kurang dari 15 hari baru itu nifas. Dan darah yang keluar tidak diselingi dengan suci selama 15 hari. Misal ini para bunda-bunda ummahat sekalian, nifasnya baru 30 hari terus udah berhenti. Berhentinya baru 10 hari. Terus keluar lagi terus sampai 55. Nifas atau bukan? Nifas, karena baru jeda 10 hari. Kemarin baru dapat sharing dari teman itu, saya itu nifas tapi darahnya nggak deres, flek-flek aja. Baru jeda 2 hari udah sholat, besok nggak sholat lagi. Sampai suaminya nanya, loh gimana sih? Udah mandi besar kok nggak sholat lagi? Karena itu tadi ya, terputus lagi. Selama jedanya nggak sampai 15 hari dan durasinya masih dalam 60 hari, semuanya nifas. Nah, yang terakhir itu tadi ya, darahnya keluar dalam rentang waktu 60 hari.
Hukum jeda di antara darah nifas ini kalau 15 hari atau lebih setelahnya haid, kalau kurang dari 15 hari itu masih nifas. Ya. Untuk contoh-contoh kita bahas nanti ya, biar bisa lebih cepat. Darah yang lebih dari 60 hari hukumnya apa? Kalau darah itu bersambung dengan hari ke-60, jadi ini bisa buat catatan ya, hari ke-60 ada darah atau enggak? Kalau hari ke-60 dari nifasnya itu ada darah, berarti dia istihadah. Kalau hari ke-60 bersih, setelah ada jeda untuk 60, 61, itu ada jeda walaupun sebentar, maka itu adalah haid baru. Dia enggak istihadah tapi haid baru. Ini juga berlaku kaidahnya untuk haid. Kalau haid masa maksimalnya berapa? 15. Berarti dilihat hari ke-15 itu. Apakah ada darah atau tidak? Kalau ada darah berarti dia hukumnya mustahadah. Tapi kalau enggak ada darah, kita akan masuk ke pembahasan nanti namanya minimal masa suci. Kita lanjutkan ya. Hukum-hukum terkait wanita haid kita lewatkan dulu. Ini pembahasan yang rata-rata kita sudah tahu dan nanti banyak ikhtilafnya ya. Taharoh, sholat, puasa, tawaf, berdiam di masjid, berhubungan suami istri dan lain sebagainya ini. Kita masuk ke pembahasan istihadah yang tadi saya sudah sampaikan. Kuncinya ada di hari ke-15 untuk yang haid. Kalau nifas kuncinya ada di hari ke-60. Ada darah atau enggak. Nah, ini pembahasan tentang istihadah untuk yang haid terlebih dahulu. Sisa masa suci yaitu jika darahnya keluar setelah lewat 15 hari. Dan tadi sudah memenuhi masa minimalnya. Contohnya, dia keluar darah 6 hari. Habis itu bersih, hari ke-16 baru keluar. Sudah berapa hari itu keluar darahnya? Berhenti haidnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hari. Sudah memenuhi masa minimal belum? Belum. Minimalnya 15 hari. Maka di situ walaupun keluar darah, dia bukan dia adalah hukumnya langsung setelah itu masih suci gitu ya. Walaupun keluar darah, dia suci. Adapun istihadah yaitu jika darah keluar hingga melewati 15 hari. Di hari ke-15-nya ada darah, maka dia dihukumi sebagai mustahadah. Istilah istihadah itu sendiri yang akan kita bahas ini nanti adalah fokus di istihadah yang melewati masa maksimal. Sudah habis nih. Yang melewati masa maksimal. Kalau haid lewat dari 15 itu dia berstatus mustahadah. Tapi belum jelas mana haidnya, mana sucinya, mana istihadahnya. Kalau nifas melewati 60, dia berstatus mustahadah. Tapi belum jelas mana nifasnya, mana suci istihadahnya. Adapun istihadah yang lain secara umum, misal darah yang keluar saat mau melahirkan, itu otomatis suci, otomatis istihadah, nggak perlu ragu ini aku belum waktunya nifas gitu ya, dan nggak perlu pakai rumus. Sedangkan istihadah yang nanti akan kita bahas di sini adalah istihadah yang pakai rumus ya, yang ada 7 kategori. Haid pun begitu. Kalau misal ada perempuan yang haid umur 8 tahun, dia itu haid atau istihadah? Otomatis suci. Jadi kalau misal anaknya, Mi aku keluar darah loh, langsung, kamu haid berarti? Mi aku kan masih 8 tahun, Mi aku belum 9 tahun. Oh iya, ya udah langsung sholat aja, nggak perlu pakai rumus, itu mesti suci, gitu ya. Atau darah yang keluarnya belum sampai 24 jam, kayak cerita tadi saya di awal ya, keluar darah pagi, Mi malamnya aku udah nggak keluar darah lagi. Ya udah, itu berarti suci, nggak perlu mandi besar, langsung sholat aja gitu ya. Maksudnya ya wudhu. Sholat belum dihukumi sebagai perempuan haid. Nah, istihadah yang ini nanti akan kita bahas adalah istihadah yang pakai rumus ya.
Bedanya dengan sisa masa suci, kalau masa suci hukumnya adalah menyempurnakan masa sucinya minimal 15 hari. Selebihnya sisanya baru haid. Contoh, ada perempuan yang keluar darah 3 hari. Suci sampai hari ke-15. Hari ke-16, 17, 18 keluar darah lagi. Ini haid atau istihadah? Istihadah suci, haid atau suci? Haid atau suci? Keluar darahnya di hari ke-16. Sisa masa suci. Tadi ya, haidnya 3 hari, sucinya baru 12 hari. Keluar darah di tanggal hari ke-16, 17, 18. Maka semuanya itu adalah sisa masa suci. Walaupun keluar darah lagi, itu semuanya dihukumi suci. Walaupun darahnya hitam, Ustazah. Iya. Kalau kita pakai rumus di madhab Syafi'i ini. Mungkin secara medisnya, kata dokter waktu diperiksain, ini itu kamu memang lagi sakit, haidmu nggak normal. Ini darahmu ini jelas sifatnya seperti darah haid. Kamu perlu berobat, kamu harus minum obat ini. Ya, untuk bab medis kita harus taat dokter. Pesuruh minum obat, oh iya, biar haidnya berhenti ini, iya. Tapi secara fikihnya kita harus sholat apa enggak toh ini? Darahnya itu kata dokter benar-benar kayak haid. Tapi secara fikihnya aku harus sholat enggak? Perhatikan sisa masa suci. Tinggal dihitung kalender haidnya. Yang nulis diary catatan haid juga bisa dilihat. Oh, di kalender haidku aku itu baru sucinya baru 12 hari. Nggak mungkin aku ini haid lagi. 3 hari ini aku hukumi haid semua. Aku hukumi suci semuanya. Tetap sholat, tetap puasa. Yang nanti sebentar lagi bulan Ramadan itu ya, tetap puasa. Baru setelahnya kalau keluar darah lagi, masih keluar darah di hari ke-19, itu baru yang haid baru. Contoh kedua. Sayangnya ini udah saya kasih jawaban semua ya, nggak apa-apa ya. 3 hari keluar darah, 14 hari bersih. Di hari ke-18 sampai 21 keluar darah lagi. Ingat, langsung perhatikan kesucinya, kuncinya. Lihat sucinya berapa hari? 14. Berarti kurang berapa? 1. Penuhi 1 harinya itu dari haid hari pertama itu. Maksudnya ya di tanggal 18. Walaupun darahnya hitam, iya. Karena ini menggunakan kaidah sisa masa suci. Kenapa para ulama membuat kaidah seperti ini? Agar perempuan itu nggak bingung, apalagi yang awam. Maksudnya ya, kita punya rumus, kita tuh jadi lebih mudah. Oh iya, sudah adzan ya. Untuk bab sisa masa suci ini nanti, insya Allah kita bisa menerapkannya tanpa harus nanya lagi kepada ustadz atau ustadzah. Oh, tinggal dilihat, aku tuh suci berapa? Aku baru 14. Berarti ambil 1 harinya untuk memenuhi masa suci, sisanya baru haid. Terus gimana? Kan ini keadaannya ada darahnya. Istihadah itu dia seperti hukumnya orang yang pipis terus-terusan, yang kentut terus-terusan. Dia berhadas terus. Maka dia nggak harus mandi besar. Keadaan istihadah yang jelas mana sucinya, seperti sisa masa suci ini, dia langsung membersihkan darahnya sebelum sholat, memakai pembalut, dan juga berwudu. Dan berwudu untuk setiap kali sholat fardu. Maksudnya, nih masuk duhur ya. Kalau kita belum mau langsung sholat ini, jangan ambil wudu dulu. Atau kita tadi pas jam 11, mau duduk di majelis, tak sambil wudu, sanggup buat duhur, biar nanti teman-teman ke masjid, saya langsung ikut ke masjid. Gak boleh. Wudunya harus masuk di jam sholat, langsung sholat, nggak boleh ada jeda ngobrol dulu sama teman atau mau makan dulu, nggak boleh. Jadi setelah membalut darah langsung berwudu, langsung sholat, nggak perlu mandi besar ya, karena ini dia statusnya jelas suci, bukan istihadah yang pakai rumus ya. Mungkin itu gambaran mudahnya.
Dan insya Allah setelah zuhur nanti kita akan membahas lebih luas istihadah yang pakai rumus tadi ya, yang kami sampaikan. Ada 7 jenis istihadah, yaitu mubtada'ah, mu'tadah, yang mumayyizah maupun ghairu mumayyizah, serta mutahayyirah. Nah, pembahasan lebih lanjut insya Allah kita akan bahas setelah zuhur. Kami mungkin kasih kesempatan 1 pertanyaan sebelum penutup. Silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhal keluar darah untuk keguguran tapi belum bersih ya maksudnya. Nah, tadi kaidah bersihnya apa? Saya buka slide tentang pengertian darah nifas tadi ya. Nah, darah yang keluar setelah rahim kosong dari kelahiran atau maksudnya kehamilan. Walaupun yang keluar adalah segumpal daging atau segumpal darah yang dikatakan oleh ahli di sini adalah bidan maupun dokter ataupun ahli medis sebagai asal usul penciptaan janin. Nah, jadi ketika perempuan itu dalam kondisi hamil kemudian keluar darah di dalam madhab Syafi'i yang bisa dikatakan perempuan hamil itu boleh dihukumi haid asalkan memenuhi syarat-syaratnya. Walaupun di madhab lain perempuan hamil ya tidak haid gitu ya. Nah, maka kalau misal mengalami flek, usahakan segera bertanya kepada yang ahli karena di sini kata kuncinya adalah pernyataan orang yang ahli. Jadi bidan mengatakan, oh kamu haid, kamu hamil dan ini adalah maksudnya ini adalah keguguran. Maka setelah kegugurannya itu bersih, baru dikatakan itu nifas kayak gitu. Maksudnya kehamilannya sudah kosong rahimnya dari kehamilan, nggak bisa lanjut lagi. Adapun flek-flek tapi masih bisa dipertahankan Bu, ini bayinya masih bisa dipertahankan. Nah, kalau fleknya itu sudah mencapai 24 jam, maka dalam fikih Syafi'i, dan ini merupakan kemudahan juga ya buat perempuan, kalau perempuan hamil boleh dihukumi haid asalkan memenuhi syaratnya. Itu tadi 24 jam. Misal fleknya cuma sebentar, cuma keluar sebentar, nanti berhenti lagi, berarti belum mencapai syarat haid seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terkait ini patokan yang disampaikan memang adalah pernyataan ahli. Jadi kalau kata bidan ini adalah hamil kemudian keguguran, ya kita manut apa yang dikatakan itu tadi. Kalau dulu pemahaman saya sebelum ini, kehamilan dikatakan itu sudah darah nifas itu kalau sudah, kata-katanya kan di bahasa kitabnya kan kholqun adami, yashhadulah, sudah dipersaksikan oleh orang yang ahli kalau dia adalah kholqun adami. Kemudian kan dikaitkan dengan hadis tentang penciptaan penciptaan Bani Adam, maksudnya 40 hari, berarti kalau belum 40 hari belum, seperti itu ya. Tapi ini yang saya dapatkan dari Ustadzah Saila Airdiana yang beliau juga konsen di masalah ini, itu beliau memperdalami tentang hadis itu tadi, ternyata kaidahnya
cukup dengan patokan dokter. Jadi bukan 40 hari itu, karena kholqun adami, yang penting ini ada asal usul penciptaan manusia seperti itu. Walaupun usianya baru sebentar, tapi kata dokter ini bayinya ini udah keluar Bu, kandungannya sudah nggak ada lagi, seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Nanti setelah ini coba saya tanyakan lagi dengan Ustadz, nanti kita sampaikan setelah majelis insyaallah. Cukup satu pertanyaan dulu Nji, ini sekedar buat kenang-kenangan buat Umi. Ini kitab yang kita pakai hari ini Nji, cuma ringkasannya. Apa Nji? Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya adik-adik, umahat sekalian, para akhwat. Kita cukupkan, insya Allah kita bertemu lagi setelah salat dan istirahat dulu. Insya Allah jam 1. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.